Salam adik-adik, apa kabar? Pasti dan selalu dalam keadaan baik dan luar biasa. Sama-sama katakan luar biasa. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekarang Kak Vera senang sekali karena Kak Vera ditemani sama Kak Hera dan Kak Yeay. Hari ini kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kita semua bergembira bersama-sama karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Adik-adik di rumah pasti sudah tahu apa yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti ibadah pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulaikan ibadah, kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sama-sama. Ikut doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Kami semua tetap semangat. Kami mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kami semua. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari permulaan hingga pada akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, kita akan memuji Tuhan adik-adik. Untuk itu mari semua kita berdiri. Ayo adik-adik di rumah semangat, kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kita katakan lagu ini, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti ya lagunya hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Amin. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kami embek-embek, uci meong-meong, kadok teong-teong, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Kami embek-embek, uci meong-meong, kodok teong-teong, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Pujilah haleluya. Pujilah haleluya. Oke. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis, tangan kanannya diangkat ke atas, tutup matanya. Mari kita menyembah Tuhan. Karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita hidup karena pertolongan dari Bapa Yahweh. Amen. Mari kita satu dalam pujian.
sebab anugerahmu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari adik-adik angkat pujian. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Katakan dengan lembut adik-adik. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi dengan lembut katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
sama-sama naikkan syukur kalian adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik. Terlalu baik. Teramat baik. Selamanya baik. Bapa Yahweh, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Haleluya, Engkau sungguh baik. Terlalu baik buat kami. Terima kasih. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik. Ini mazmur kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Sama-sama katakan adik-adik. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Kami berglori Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Puji-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan melalui cerita firman Tuhan yang berjudul Simson dan Dalita. Tapi sebelumnya kita satu dalam pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Amin. Tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya.
pujian ini bersama. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi, biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami telah memuji, menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami ingin dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau penuhi setiap kami. Bukakan segala kebenaran firman-Mu. Setiap anak-anak dapat mengerti firman-Mu jadi rema dalam kehidupan mereka. Dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kami serahkan semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Demi nama Yahweh, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kita akan menyaksikan bersama cerita firman Tuhan yang berjudul Simson dan Delila. Oke, selamat menyaksikan. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan,
Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1.000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebut kedaulatan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoa Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa. Terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Bagus kan ceritanya adik-adik? Wow, keren sekali cerita firman Tuhannya. Tentang Simson dengan kekuatannya yang luar biasa. Hah, kakak mau tanya nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak kekuatan Simson itu dari mana? Coba, Kak Hera tahu nggak? Dari rambut kakak? Hah, salah. Kak Ica tahu nggak? Sama dari rambut. Wah, salah. Alah, jalan dari mana dong kak? Kakak Vera juga lupa. Roh Kudus kasih ingat dulu. Wah, sebenarnya adik-adik tahu, mau tahu betul atau mau tahu banget? Tahu betul ya? Sebenarnya Kak Hera sama Kak Ica, kekuatannya Simson itu bukan dari rambut, bukan dari kumis, bukan dari jenggot, bukan dari bulu mata. Tetapi kekuatan Simson itu dari Bapa Yahweh. Betul nggak? Begitu. Betul. Jadi ketika dia cukur rambutnya, Ha-ha. Tuhan itu roh Tuhan sudah pergi dari dia. Iya Jadi betul. dia bisa dikalahkan. Iya. Karena itu sudah dinubuatkan kepada mamanya Simson. Bahwa rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah, karena dicukur itu, rambutnya dicukur. Coba sekarang kakak mau tanya, yang cukur rambutnya Simson siapa? Kak Ica tahu? Kalau ini Kak Ica tahu. Oke, Kak Ica tahu nih, kita dengar nih jawabannya Kak Ica. Siapa Kak Ica?
istrinya Simpson. Salah Kak Ica, salah. Aduh. Yang cukur rambutnya Simpson adalah orang Filistin yang sudah disuruh oleh Dalila. Dalila siapa itu? Ada nonton gak? Dalila itu? Dalila siapa Kak Hera? Istrinya Simpson. Ternyata Dalila adalah mata-mata dari orang Filistin. Bukan Dalila Kak Vera. Siapa? Tapi Delila. Oh Delila, aduh Kak Vera salah. Nah adik-adik dari cerita yang kalian saksikan ini tentang kekuatan Simpson, kalian pasti sudah tahu bahwa Simpson itu sangat diberkati Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah bersama kakak-kakak guru dan orang tua, semua kita memiliki talenta-talenta dan kita semua memiliki hal yang keistimewaan. Betul itu Kak Hera. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki keistimewaan itu Kak Hera? Kalau keistimewaan dalam bentuk anugerah keselamatan, kita harus menjaganya Kakak Vera. Oh, Kita betul. harus taat firman Tuhan, Yes. taat pada orang tua, Yes. taat terhadap guru-guru, taat kepada peraturan yang ada. Iya. Nggak boleh sembarangan. Misalnya nih, aku sudah diselamatkan, seenaknya aja. Saya mau bikin apa, mau berbohong, mau mencuri, itu nggak bisa. Tetapi Iya. kita harus melakukan firman Tuhan Oke. supaya kita tetap keselamatan itu ada pada kita. Nah betul sekali, Kak Hera ini kasih 100 jempol. Betul sekali adik-adik. Jadi adik-adik di rumah bersama orang tua, coba sekarang adik-adik katakan sama orang tua, kamu istimewa buat saya. Asik. Semua kita adalah milik yang istimewa. Semua kita milik Tuhan. Tuhan sangat mengistimewakan kita. Jadi adik-adik juga harus mengistimewakan setiap peraturan dari Tuhan. Paham adik-adik? Nah, jadi kakak sangat berharap bahwa kita semua tetap taat kepada firman Tuhan. Kita semua tetap mengasihi saudara kita, orang tua kita, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa kembali di minggu-minggu berikutnya. Adik-adik, kita akan berdoa bersama untuk doa penutup. Jadi lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita akan berdoa. Kak Hera dengan kasih Tuhan akan membawa kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bantu kami ya Roh Kudus untuk menjaga keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Roh Kudus bantu kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran terhadap orang tua, guru, kakak-kakak guru maupun peraturan, bahkan terlebih kami dapat melakukan segala kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berikan roh hikmat, bijaksana, pengertian, bahkan Engkau berikan kepintaran, kecerdasan 10 di atas yang lainnya. Mereka Amen. akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amen. Mereka anak yang selalu diperhitungkan Yes. dimanapun mereka berada. Yes. Bahkan Engkau melepaskan mereka dari segala Yes, keterikatan amen. mereka Bapa. Dengan talenta keistimewaan yang telah Engkau Amen, percayakan amen. bagi mereka. Mereka pergunakan untuk kemuliaan nama Ya, Yahweh. Tuhan, benar. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapak. Amin. Bahkan setiap kakak guru, bahkan orang tua Tuhan, orang tua anak-anak. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan, jadilah sesuai dan seluruh kehendak-Mu. Demi nama Yahweh, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian. Setinggi-tingginya langit. Tahu lagu itu? Ayo berdiri, berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus
Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.